Lagi dan lagi banyak pabrik karet di Indonesia tutup. Dan ini penyebabnya karena kurangnya pasokan karet mentah. Jika ini dibiarkan, maka akan banyak lagi pabrik yang akan tutup. Dan bagaimana solusi terbaik agar pabrik karet tetap terbuka dan lapangan pekerjaan tetap terbuka lebar? Halo sahabat tani semuanya, selamat datang di channel Petani Sukses. Baik sahabatku, di video kali ini Petani Sukses akan berbagi informasi yang sangat bermanfaat, yaitu tentang harga karet atau seputar pertanian karet. Nah, di sini di tahun 2024 lagi heboh-hebohnya pabrik dari PT Hung A Indonesia ini kekurangan pasokan karet mentah. Jadi produksi ban itu sekarang sangat berkurang. Padahal di negara Indonesia ini petani karet sangat melimpah. Dan juga petani karet adalah pengekspor getah karet terbesar setelah Thailand. Jadi Indonesia ini nomor 2. Nah, kok bisa petani terbesar di dunia nomor 2 kekurangan bahan baku karet mentah? Nah, ini apa penyebabnya? Ternyata penyebab utama banyak pabrik-pabrik pengolah karet ini tutup ini disebabkan karena harga karet murah. Ini sudah positif itu. Sudah sekitar 13 tahun lebih harga karet tidak bisa stabil. Harga karet anjlok atau murah sampai di harga 6.000, 7.000. Bahkan yang paling mahal harganya 9.000. Tetapi di akhir tahun 2023 dan 2024 ini harga karet agak mulai naik sedikit, yaitu rata-rata harga karet di petani itu 10.000 sampai harga 14.000. Nah, akibat harga karet murah, banyak dari petani karet yang sudah mengubah lahan karetnya menjadi tanaman sawit. Jadi memang para petani karet sekarang ini memang sangat mengeluhkan sekali masalah harga karet yang tidak kunjung mahal dan murah. Makanya banyak dari petani karet itu mengubah lahan karetnya dengan tanaman sawit. Karena apa? Tanaman sawit mudah dirawat, mudah dipanen, mudah dikelola, dan juga harganya stabil. Adapun terkadang turun, biasanya tidak terlalu lama, 1 bulan 2 bulan harga sawit sudah kembali normal. Nah, makanya banyak dari petani karet itu kepingin merubah lahan karetnya dengan tanaman sawit. Mungkin di sini banyak dari para petani karet yang sudah menanam tanaman sawit. Mungkin saat ini sudah banyak dari petani sawit yang sudah merasakan hasilnya dari tanaman sawit. Dulu mungkin punya tanaman karet harganya cuma 6.000, 7.000. Nah, sekarang
sudah bisa menikmati harga sawit sudah di angka 2000 dan terus mengalami kenaikan atau stabil. Nah, sedangkan karet sudah naik beberapa bulan, turun anjlok lagi, naiknya lama lagi. Nah, ini yang membuat para petani karet merubah lahan karetnya dengan tanaman sawit. Nah, ini pemerintah harus bisa mengatasi kelangkaan getah karet mentah dengan cara bagaimana? Harus bisa menentukan harga karet di petani. Jangan kebanyakan ekspor impor dari luar negeri, sedangkan produk di dalam negeri dibiarkan gitu. Harusnya produk di dalam negeri itu diberikan kapasitas yang bagus, harga yang mahal, harga yang tinggi, sehingga apa? Petani bisa merasa dihargai, merasa diperhatikan oleh pemerintah. Harga karetnya mahal, bisa melakukan perawatan, akhirnya banyak dari petani karet tidak menumbangkan pohon karetnya, tidak diganti dengan tanaman sawit atau tanaman yang lain. Nah, ini harus menjadi PR bagi pemerintah, terutama di bidang pertanian. Harusnya petani karet ini memiliki harga yang sudah dipatok. Harganya 12.000, 15.000. Jadi stabil itu, walaupun mungkin harga karet dunia turun, tetapi kan hasil produksi yang ada di negara sendiri itu bisa dikelola sendiri, dijadikan ban kendaraan itu. Coba sekarang lihat untuk para petani yang mempunyai kendaraan atau mungkin masyarakat yang mempunyai kendaraan, ketika membeli sebuah ban sekarang ini sangat mahal sekali, rata-rata naiknya 100%. Dan ini apa penyebabnya? Penyebabnya adalah getah karet langka, pasokan karet langka. Dan di Sumatera Selatan, di Riau, di Aceh, di Padang, di Jambi, banyak pabrik karet yang tutup. Nah, ini harusnya ya pemerintah harus bertindak cepat. Karena apa? Kalau pabrik tutup, maka otomatis banyak karyawan yang di PHK, dan juga akan meningkatnya nilai pengangguran. Itu banyak yang pengangguran, tidak mempunyai pekerjaan. Nah, pemerintah harus turun tangan, ikut andil, jangan hanya mengambil keuntungan dari petani, tetapi harus diperhatikan juga nasib para petani. 13 tahun saat ini sudah berjalan, petani karet banyak yang tidak sejahtera, tidak makmur. Banyak yang sudah merubah lahan karetnya dengan tanaman sawit. Kalau harga karet masih murah, maka otomatis tanaman karet tidak akan banyak lagi dikelola di negara Indonesia. Otomatis akan banyak dari petani yang akan mengubah lahan karetnya dengan tanaman sawit. Baik sahabat tani semuanya, mungkin sedikit informasi yang bisa kami berikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di informasi berikutnya. Salam petani sukses.